Hello everyone, welcome to my Lecturer Notes channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi catatan kuliah Kalkulus 1. My Lecturer Notes kali ini akan membahas tentang turunan atau derivatif. Mari kita mulai pembahasan tentang penerapan turunan. Jadi, salah satu masalah yang sering muncul dari penerapan turunan adalah kemiringan garis singgung. Misalkan, kita memiliki kurva seperti ini. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Kita memiliki fungsi yang bentuknya seperti ini. Misalkan ini adalah fungsi fx. Di sini ada titik C. Nah, titik yang bersesuaian dengan C pada sumbu X adalah sumbu Y adalah FC. Kemudian kita ingin mencari kemiringan garis singgung di C. Jadi, bagaimana mencari kemiringan garis singgung di C. Nah, ini adalah titik P. Titik P yaitu C, FC. Nah, misalkan kita mengambil garis titik di sini. Anggaplah ini adalah titik Q1. Titik Q1 itu adalah C. Ini kan sudah ada di sini ya. Berarti dia adalah C tambah H. C tambah H1, sini ada FC tambah H1. FC tambah H1. Nah, jika kita tarik ke garis yang sesuai dengan ini, maka dia tidak menyinggung di C, tapi dia garisnya malah memotong kurva fx. Nah, selanjutnya jika kita mengambil titik di sini, misalkan ini Q2. Q2 itu sama dengan C tambah H2, F C tambah H2. Nah, di sini ada ini C tambah H1. Di sini ada C tambah H2. Ya. Di sini tentu ada F C tambah H2. Di sini F C tambah H1. Nah, jika kita menarik garis dari Q2, maka garis ini juga tetap masih memotong kurva fx. Misalkan di sini ditarik tapi sudah tidak seperti Q1. Misalkan di sini diambil Q3. Q3 adalah C tambah H3, FC tambah H3. Nah, kita tarik lagi garis dari sini. Masih juga memotong. Jadi, bagaimana caranya untuk mencari kemiringan garis singgung di C? Jadi, kita harus membuat Q itu harus sedekat mungkin ke P agar garis singgungnya benar-benar menyinggung di C. Jadi, rumus gradien adalah M sama dengan untuk hal ini delta F per delta C, sehingga delta F sama dengan C tambah H dikurang FC per delta C nya adalah C tambah H dikurang C. Nah, sehingga ini itu sama dengan F C tambah H
dikurang FC per C tambah H dikurang C sama dengan H. Nah, jadi gradien garis singgung di X sama dengan C adalah M sama dengan limit H menuju 0 dari FC tambah H dikurang FC per H. Jadi supaya garisnya itu menyinggung di C, maka harus dibuat titiknya itu makin dekat dengan titik yang ada di sebelahnya, sehingga gradien garis singgung di X sama dengan C itu sama dengan limit H menuju 0 dari FC tambah H dikurang FC per H. Seperti itu. Nah, dari sini muncul definisi garis singgung. Garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx di PC, FC adalah garis yang melalui P dengan kemiringan M sama dengan tan J sama dengan limit H menuju 0 dari FC tambah H kurang FC per H, asalkan limitnya ada. Limitnya ada dan bukan sama dengan tak berhingga atau minus tak berhingga. Nah, kita lanjut pada definisi turunan. Turunan fungsi f adalah f aksen yang nilainya pada sebarang C adalah f aksen C sama dengan limit H menuju 0 dari FC tambah H dikurang FC per H, ekuivalen dengan bentuk f aksen C sama dengan limit X menuju C dari Fx kurang Fc per X kurang C, asalkan limitnya ada atau bukan sama dengan tak berhingga atau minus tak berhingga. Mari kita lihat contoh soal berikut. Tentukan nilai dari f aksen 4 menggunakan definisi turunan jika fx-nya sama dengan 13x kurang 6. Mari kita jawab bersama. Jadi, f aksen 4 sama dengan limit H menuju 0 dari F4 tambah H dikurang F4 dibagi H. Ini itu sama dengan limit H menuju 0 jadi 4 tambahannya disubstitusi ke X. 13 dikali 4 tambah H dikurang 6 dikurang 13 dikali 4 dikurang 6. Dibagi H. Ini itu sama dengan limit H menuju 0 dari 13 kali 4 sama dengan 52 tambah 13H
dikurang 6, lalu ini dikurang 46 per H. Ini itu akan sama dengan limit H menuju 0 dari 13H per H. Nanti hasilnya sama dengan 13. Selanjutnya, diferensial dan kekontinuan. Nah, syarat agar F memiliki turunan atau terdiferensialkan di X sama dengan C adalah yang pertama, X menuju C dari kanan dari Fx sama dengan limit X menuju C dari kiri untuk fungsi Fx sama dengan Fc, atau fungsinya kontinu. Nah, selanjutnya syarat yang kedua adalah limit H menuju 0 dari kanan untuk Fc tambah H dikurang Fc per H sama dengan limit H menuju 0 dari kiri untuk Fc tambah H kurang Fc per H, atau bisa juga dikatakan bahwa turunan kanannya sama dengan turunan kiri. Nah, mari kita lihat contoh berikut. Tentukan f aksen 0 jika Fx sama dengan X mutlak. Jadi, kurva dari Fx sama dengan X mutlak seperti ini. Ini Y sama dengan X mutlak. Nah, akan ditentukan F aksen 0-nya. Jadi, apakah F aksen 0-nya ada atau tidak ada? Nah, berdasarkan dua syarat yang tak sebelumnya, maka kita buat seperti ini. Disesuaikan dengan syarat yang pertama bahwa fungsinya harus kontinu, maka limit X menuju 0 dari kanan untuk Fx sama dengan limit X menuju 0 dari kiri. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi limit X menuju 0 dari kiri. Menuju 0 dari kiri sama dengan 0. Kemudian menuju 0 dari kanan juga sama dengan 0. Sehingga bisa dituliskan seperti ini. Limit X menuju 0 dari kanan untuk Fx sama dengan limit X menuju 0 dari kiri untuk Fx sama dengan 0. Nah, syarat pertama terpenuhi. Selanjutnya yang kedua adalah limit X menuju 0 dari kiri untuk 0 tambah H dikurang 0 per H sama dengan limit X menuju 0 dari kiri untuk di sini mutlak H per H. Sini mutlak ya. Mutlak 0 tambah H. Nah, mutlak H nilainya adalah akan bernilai H jika H-nya besar dari atau sama dengan 0, dan akan bernilai minus H
jika hanya kurang dari 0. Nah, untuk limit X menuju 0 dari mutlak H per H, maka nilai mutlak H-nya di sini sama dengan minus H, sehingga di sini bisa dituliskan limit H menuju 0 dari kiri untuk minus H per H sama dengan minus 1. Nah, selanjutnya kita lihat untuk X menuju 0 dari kanan. Nah, di sini mutlak 0 tambah H dikurang 0 per H sama dengan limit X menuju 0 dari kanan untuk mutlak H per H sama dengan nilai dari mutlak H di sini adalah sama dengan H. Kenapa? Karena dia menuju 0 dari kanan, jadi hanya positif, sehingga bisa dituliskan H menuju 0 dari kanan untuk H per H sama dengan 1. Nah, turunan kanannya tidak sama dengan turunan kirinya. Turunan kanannya sama dengan 1, sedangkan turunan kirinya sama dengan minus 1. Nah, karena nilainya tidak sama, maka tidak sama untuk turunan kanan dan turunan kirinya, maka F aksen 0-nya tidak ada. Nah, selanjutnya ada teorema keterdiferensialan mengimplikasikan kekontinuan. Jadi jika F aksen C, maka F kontinu di C. Nah, misalkan kita memiliki kurva seperti ini. Di sini ada titik, ini juga ada, lalu seperti ini adalah A, ini adalah B, sini titik C, lalu di sini adalah titik D. Nah, berdasarkan teorema ini, maka titik A, jadi keterdiferensialan mengimplikasikan kekontinuan. Titik A ini dia bolong. Jadi kalau bolong berarti dia kurvanya tidak nyambung. Dengan demikian titik A ini tidak kontinu atau tidak terdiferensial. Karena tidak kontinu, maka dia tidak terdiferensialkan. Nah, selanjutnya B ini ada titik B. Di titik B ini dia terlalu tajam atau terlalu lancip. Sama kasusnya dengan contoh soal sebelumnya, di mana Y sama dengan X mutlak X. Dia kontinu tapi tidak terdiferensialkan. Jadi B itu kontinu tapi tidak terdiferensialkan.
Nah, selanjutnya C. C juga continue, tetapi dia tidak terdiferensialkan karena gradiennya terlalu tinggi. Tapi tidak terdiferensialkan. Nah, selanjutnya titik D. Nah, di titik D ini dia sudah continue, kurvanya mulus dan dapat didiferensialkan. Nah, sehingga berdasarkan teorema ini bahwa keterdiferensialan mengimplikasikan kekontinuan. Nah, atau jika f aksen C, maka f kontinu di C. Nah, ini kan P maka Q. Nah, P maka Q itu ekuivalen dengan bentuk bukan P maka bukan Q, bukan Q maka bukan P. Sehingga jika tidak kontinu di C, maka f aksen C tidak ada. Seperti itu. Sampai di sini dulu my lecture notes kali ini. Thanks for watching and see ya.